Oke, mari kita langsung aja nih kita bedah materi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Fokus kita hari ini tuh soal pengalaman belajar dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Misi kita bareng Anda kali ini, ya menggali gimana sih pendekatan ini bisa bikin kita nggak cuma sekedar tahu, tapi benar-benar paham, terus bisa mengaplikasikan ilmunya dan juga merefleksikan apa yang udah dipelajari. Sumbernya ini dari modul panduan buat guru nih. Betul, jadi intinya sih pembelajaran mendalam itu nempatin Anda sebagai pembelajar yang aktif gitu. Anda nggak lagi cuma terima informasi pasif, tapi secara sadar ikut bangun pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap sama nilai. Nah, fokusnya memang di 3 hal tadi, pemahaman yang utuh, terus kemampuan menerapkan di dunia nyata, sama refleksi buat kasih makna. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu, ya. Tahap memahami. Ini kan bukan sekedar ngapalin fakta doang kan, lebih ke bangun kesadaran awal gitu ya? Justru itu. Yang menarik nih, model ini ngelihat pemahaman sejati itu ada 3 pilarnya. Ada pengetahuan esensial, ini intinya konsep dasarnya lah. Lalu pengetahuan aplikatif, gimana konsep itu dipakai di situasi nyata. Dan yang sering kelewat nih, pengetahuan nilai dan karakter. Ini soal moral, etika, siapa diri kita gitu. Misalnya gini, dalam belajar bahasa, tahu kosakata itu esensial, ya kan? Bisa nulis laporan itu aplikatif. Tapi pakai bahasa buat bangun hubungan baik, nah itu udah masuk nilai dan karakter. Ketiganya ini nggak bisa dipisah kalau mau pemahamannya mendalam. Oh, jadi kuncinya itu menghubungkan yang baru sama yang lama, mancing cara pikir yang beda, terus lalu dikaitin sama konteks nyata ya? Sambil kasih ruang eksplorasi, tapi juga nanemin nilai. Kayak mungkin guru IPS gitu ya, mulai pelajaran malah diskusi dulu pengalaman nyata siswa soal masalah sosial di sekitar mereka. Baru masuk teori. Nah, persis gitu. Oke, kalau pemahaman udah mulai kebentuk nih, langkah berikutnya mengaplikasi. Ini saatnya ilmunya diuji di lapangan gitu ya. Iya, betul sekali. Tahap ini krusial banget buat memperluas sama memperdalam apa yang udah dipahami tadi. Jadi ini tentang pakai pengetahuan itu buat mecahin masalah nyata, bisa skala kecil di lingkungan sendiri, atau isu nasional, bahkan global. Bisa juga buat ambil keputusan penting. Makanya, seringkali di tahap ini butuh pandangan dari berbagai disiplin ilmu. Nggak cuma satu aja. Kebayang sih. Misalnya siswa udah paham konsep persamaan linier, terus dia coba hitung potensi untung atau BEP buat ide bisnis kecil-kecilan mereka. Berarti yang nonjol di tahap ini kemampuan hubungin berbagai konsep ya. Terus terapin di situasi konkret. Betul. Dan juga berani eksplorasi lebih jauh. Iya, berpikir kritis dan bahkan mungkin nemu solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Keren sih ini. Iya, bisa jadi inovatif malahan. Nah, setelah beraksi, saatnya jeda sejenak di tahap merefleksi. Ini kedengarannya penting, tapi mungkin sering kelewat ya. Rasanya kayak, udah selesai tugas, ya udah. Gitu aja. Padahal, justru disinilah makna pembelajarannya seringkali ketemu. Refleksi itu kan proses evaluasi ya, apa yang udah tercapai, apa yang berhasil, apa hambatannya, di mana saya bisa lebih baik lagi. Ini ngelatih kemampuan kita ngatur diri sendiri dalam belajar, mulai dari ngerencanain, mantau prosesnya, sampai evaluasi hasilnya. Umpan balik dari orang lain juga penting di sini. Nah, ini munculin pertanyaan penting, gimana caranya kita mastiin pembelajaran itu benar-benar nempel gitu. Dan bisa dipakai terus ke depan. Jawabannya ya banyak di refleksi ini. Wah, ini menarik. Dulu saya paling males loh disuruh refleksi, rasanya kayak buang waktu aja. Ternyata justru di situ ya kuncinya. Ini juga melatih metakognisi kan ya, kesadaran kita tentang gimana cara kita mikir dan belajar. Betul, kayak ngelihat diri sendiri dari helikopter pas lagi belajar. Jadi contoh prakteknya bisa kayak nulis jurnal, atau ngisi lembar penilaian diri gitu ya. Atau sekedar diskusi kelas saja tentang proses belajarnya tadi gimana. Bisa banget. Misalnya nih, habis belajar fotosintesis, siswa diajak mikirin kaitannya sama isu ketahanan pangan global. Nah, itu refleksi yang dalam tuh. Masuk akal. Dan kalau kita perhatikan polanya ya, 3 tahap ini, memahami, mengaplikasi, merefleksi, sebenarnya kayak cerminan tangga pendewasaan berpikir gitu. Para ahli pendidikan juga ngelihat kaitan ini dengan kerangka berpikir lain buat ngukur kedalaman pemahaman. Intinya sih, memahami itu kayak bangun fondasi pengetahuan dasar. Mengaplikasi itu naik level, kita mulai hubungin ide dan gunain itu. Nah, merefleksi ini puncaknya.
Disinilah kita evaluasi, kasih makna mendalam, bahkan bisa sampai ciptain gagasan baru atau solusi inovatif. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Siklus memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini ternyata bukan cuma resep buat siswa di sekolah aja ya. Ini kayaknya kerangka kerja yang relevan banget buat siapa aja yang pengen belajar sesuatu secara tuntas dan bermakna dalam hidup. Nggak cuma tahu kulitnya doang. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Bagaimana ya Anda bisa secara sadar menerapkan siklus memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini dalam proses belajar Anda sendiri? Mungkin pas lagi pelajarin skill baru di kerjaan, atau pas lagi dalemin hobi, atau bahkan sekedar muasin rasa ingin tahu pribadi Anda aja. Ngamatin cara Anda belajar itu bisa jadi langkah awal yang mencerahkan banget loh. Itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga memberi Anda perspektif baru ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.